Hey! Whoa, no, I didn't. Ow! What the fuck? Don't... Stuff to play with, you're not using your hands. 1,000! You guys are getting paid? Halo guys, kembali lagi dengan gue Bambang dan rekan gue Ahmad. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film War the Millers. War the Miller. Kalau kalian tahu, War the Millers itu adalah referensi meme yang legend seperti yang kalian tahu ini. War the Miller. Seperti ini gambarnya ya. War the Miller. Oke, tanpa banyak basa-basi, War the Miller. kita langsung masuk ke videonya berikut ini. Tapi sebelum itu, War the Miller. klik tombol subscribe, Like. dan share, Share. dan bunyikan tombol lonceng Dan biar komen. kalian gak ketinggalan video-video kami yang War the berikutnya. Miller. Oke, capcus. War the Miller. Film ini mengisahkan tentang si David, lelaki lajang yang tinggal di apartemen kecil yang menikmati pekerjaannya sebagai kurir narkoboy yang berjenis ganja di kota kecil bernama Denver. David ini memiliki banyak pelanggan dari berbagai kalangan, dari yang ibu-ibu yang masih menyusui, pekerja kantoran, bahkan pejabat. Saat David sedang ngopi dan mau balik habis COD, dia ketemu teman kuliahnya. Dari sini kita bisa tahu bahwa David sudah bekerja sebagai kurir narkoboy sejak kuliah. Temannya ini sudah menikah dan kayaknya lelah dengan rumah tangganya. David yang baik hati memberinya ganja agar dia bisa bersenang-senang dengan istrinya. Scene beralih ke klub malam yang menampilkan perempuan penghibur seksi yang menari-nari dengan lihai di tiang. Setelah menari, dia istirahat di ruang makeup. Perempuan ini bernama Rose. Ia ini memang penari telanjang begitulah, yang digaji kecil dan ya gitulah, capek tapi gajinya bercanda. Tak berselang lama, datang pemilik klub tersebut mengatakan kalau Rose saatnya melayani pelanggan di luar, padahal habis istirahat tuh. In here! Lalu beralih ke adegan David dan Rose yang berpapasan. Ternyata mereka tinggal di satu gedung apartemen yang sama, dan hubungan mereka ini nggak terlalu baik ya. Dan waktu mereka ngecek pos lemari milik mereka tuh cekcok gitu loh, sampai si tetangganya ada yang namanya Kenny ini keluar, terus tanya tuh, kok ribut-ribut kenapa gitu. Tapi malah dijawab sama David, kok kamu tuh jam 2 malam belum tidur? Terus David tanya, mau jual ke anak di bawah umur. Yeah, you are. Take care. Pas David pengen balik ke apartemen, si Kenny ngelihat ada cewek diganggu sama preman. Nah, si David ini juga ikut nengahin nih. Ternyata si preman ini mau nodong terus mau malak tuh. Ternyata si gembel ini, si cewek ini punya iPhone. Gila, gembel punya iPhone, kata David. Terus David ngasih peringatan ke mereka buat ninggalin si cewek. Jelas premannya nggak mau dong. Nah terus malah ngejek David, emang lo siapa? Polisi. Terus Kenny malah bilang kalau David tuh keren, dia adalah pengedar narkoba. Anjir, malah bilang begitu. Karena hal itu preman itu malah ngincer David dan ngancem kalau dia nggak ngasihin tasnya, dia bakal ditusuk. David yang sigap langsung mukul tangan si preman dan nyuruh Kenny sama si cewek buat kabur. Kenny dan si cewek selamat, tapi David dikejar para preman sampai ke atas tangga. Kampretnya, si David terkepung karena kepepet. Ia berencana loncat tuh ke dalam bak sampah di bawah. Ia melempar tasnya, disusul ia juga loncat, tapi naas. Tasnya malah nggak sengaja bikin baknya ketutup dan David mendarat di atasnya. Karena udah nggak berdaya, para preman langsung menyikat habis persediaan ganja sama uangnya David. David mohon untuk tidak diambil ganjanya karena itu milik bosnya, tapi tetap nggak digubris. Keesokannya, David sedang berada di sebuah kedai. Di sana, dia sedang stres dan frustasi. Dia ditelepon bertubi-tubi sama pria yang bernama Brad Goldlinger. Tapi, David terus menolak panggilan itu. Lalu, saat dia hendak pulang, tiba-tiba dia dihadang oleh 2 orang berbadan besar yang merupakan suruhan dari Brad. Nah, singkat cerita, sampainya di sana, si Brad nggak mau basa-basi nih. Langsung tuh dia tanya, mana uang hasil jual ganja punya gue?
Tapi seperti yang diketahui, David habis dirampok. David mohon-mohon agar ia diampuni karena mereka udah lama kenal. Tapi Brad nggak mau karena ini udah bukan zaman kuliah lagi. Nah ternyata dulunya si Brad sama David ini temenan. Dan Brad juga bilang kalau saat ini David hutang $43.000 kepada Brad, atau setara 600-an juta lah. Nah David nggak punya uang, maka dari itu Brad punya tawaran menarik buat David. Brad punya sedikit narkoba di Meksiko yang harus sampai di Minggu malam. Kurir yang biasanya itu udah keluar lah. Nah maka dari itu Brad nyuruh David buat nggantiin kurirnya untuk ngambil barangnya di Meksiko dengan imbalan hutangnya akan lunas ditambah dengan bonus bayaran $100.000. David sempat nolak karena resikonya gede. Fucking cast of Annie. Now I come. Karena kan resikonya dia harus melewati perbatasan. Si Brad nyakinin David kalau ini tuh tawaran yang menggiurkan dan David hanya perlu ke Meksiko lalu ngambil barang milik Pablo Chacon. Pablo Chacon siapa? Tanya David. Brad bilang kalau itu nama samarannya di sana di Meksiko. Si David bersikukuh nolak, tapi Brad ingetin kalau lu tuh nggak punya pilihan selain ngambil pekerjaan ini. Setelah itu dia pulang ke apartemennya. Dia ngobrol sama Kenny. Dengan adanya misi ini, David naik status dari yang tadinya kurir sekarang jadi penyelundup. Kenny bilang kalau wajahnya David ini emang tampang kriminal, jadi dia nyaranin David buat nyamar. Pas mereka baru ngobrol, datang mobil berisi satu keluarga. Mereka kayaknya wisatawan gitulah. Mereka tanya di mana kebun binatangnya. Nah, terus datang Pak Polisi yang membantu mereka menunjukkan arah menuju kebun binatang. Pas Pak Polisi menjelaskan ke mereka, si David dapat ide nih. Lalu David pergi ke tempat Rose kerja. Ia ingin ketemu Rose di sana. Sembari dijogetin, David ngejelasin kerjaan yang harus Rose lakukan, yaitu ikut David ke Meksiko naik RV yang isinya ganja. Nah, si Rose disuruh pura-pura jadi istrinya David karena menurut David kalau pergi bareng keluarga nggak akan narik perhatian. Si Rose ditawari $10.000 sebagai bayarannya dan include tiket pesawatnya. Sayang si Rose nolak tawaran David. Like Pretty Woman. Pretty woman? David pulang dengan rasa kecewa. Kenny bilang kalau mereka berdua itu udah cukup buat berangkat ke Meksiko. David nolak karena menurutnya kalau cuman berdua itu mencurigakan. Maka dari itu David butuh cewek biar bisa jadi saudarinya si Kenny. Kenny mengenalkan David ke teman ceweknya yang ternyata adalah cewek gembel yang tadi hampir dijambret sama preman. David langsung menawarkan tugasnya beserta imbalannya. Si cewek mau dengan imbalan $1.000. Dengan ini Kenny resmi punya kakak-kakaan. Di saat yang bersamaan Rose mengundurkan diri dari kerjaannya dan langsung cabut pulang. Saat pulang dia mendapati kalau apartemennya ternyata udah disita. Dia pun putus asa. Di lain tempat si Casey, David, dan Kenny. Nah, Casey ini adalah nama asli dari cewek gembel itu. Lanjut, mereka baru duduk-duduk di tempat cukur di mall kayaknya. Kenny nyaranin Casey buat potong rambut. Setelah itu, si David mengasih uangnya ke Casey buat beli baju, biar penampilannya berubah lah. Terus giliran David cukur tuh, biar kelihatan kayak bapak-bapak kerja gitu I lah. get up the courage to put a shotgun in my mouth. Yeah, that's it. That's the one. Dan sampailah mereka di bandara Denver dengan keadaan udah rapi kayak keluarga tipikal Amerika lah. Singkat cerita, mereka bertiga udah di dalam pesawat. Mereka disamperin pramugari yang nawarin kalau butuh bantuan. David basa-basi. Kenny dan Casey mengenalkan diri mereka. Nah, tapi Casey malah ngejawab kalau dia punya masalah kampus dan dia belum haid selama 2 bulan. Padahal dia sering melakukan ngewe dari pantat atau anal. Nah, terus di saat yang bersamaan Rose datang. Rose nagih $30.000 sekarang, yang artinya 3 kali lipat dari tawaran David. David terpaksa setuju. Rose naruh kopernya di atas Kenny.
Dan Kenny nggak sengaja ngena tetek Rose dan Kenny panik. Terus tampar Casey. Melihat hal itu, David langsung menyuruh mereka untuk ke belakang untuk bisa berkompromi. Dan akhirnya mereka pun akrab. Dan ya, begitulah. Life. Even the Jews. Sesampainya di bandara dekat perbatasan Meksiko, airfare mereka pun sudah datang. Mereka langsung tancap gas melewati perbatasan Meksiko dan akhirnya mereka sampai. Pas mereka udah masuk ke tempat pengendaranya, David langsung ngomong sama penjaga tempat itu. David mau ambil barangnya, Pablo kakon, cakon. Barulah si penjaga ini paham karena kebetulan ciri-ciri David juga sama kayak dideskripsikan Pablo, kakon, cakon. Langsunglah dia dikasih. Nah, ternyata barang yang dikasih itu bukan cuma sejumput, tapi banyak banget, sekitar 2 ton beratnya. Karena mereka panik dan bingung, David pun menelpon Brad. Brad sendiri juga kaget, tapi menenangkan David dan menjamin kalau jalur satu perbatasannya sudah disogok. Kenny dikasih keranjang isi buah dari ibunya si penjaga. Singkat cerita, ganjanya udah dimasukin di setiap sudut RV dengan aman dan tersembunyi, dan di dalam keranjang buah ada tarantula. Pretty good. We'll be fine. Pas mereka cabut mau balik, mereka dihadang oleh seorang polisi. Polisi ngancam nangkep mereka, tapi si polisi minta disuap dengan meminta 1.000 tanpa menyebutkan mata uangnya. Dia pun meminta untuk disepong oleh David. David pun yang gak punya uang karena dia mikir bahwa yang diminta polisi adalah $1.000, maka David pun menyuruh si Rose untuk menyepongnya. Karena David sendiri gak mau nyepongin dia. Dan David pun menyuruh si Kenny. David menjelaskan tugasnya. Pas udah dijelasin, tentu si Kenny pun ogah. Kenny hampir setuju pas dibuka demi ngelindungin Casey dan Rose. Karena polisi bosen nunggu mereka, si polisi nagih mereka mau nyepongin atau bayar 1.000 peso, setara $80 Amerika. Lalu dengan kaget, si David pun memberi uang $100. Polisi langsung pergi, tak lupa kecup jauh ke Kenny. Wah. Mereka pun lanjut perjalanan dan mereka sampai di perbatasan dengan dijaga polisi serta anjing pelacak mereka. Pas baru ngantri, mereka diklakson oleh pasutri dari samping. Pasutri ini basa-basi doang, dan David ngenalin keluarganya ke mereka. Si bapak ngenalin diri, namanya Don, dan istrinya Edith ya Jo? Edith. Dan anaknya Melissa. Terjadi cinta pandangan pertama antara Kenny dan Melissa. Setelah itu, giliran mobil David maju. Di depan mereka ada yang ketahuan bawa ganja, padahal cuma sejumput. David yang panik, ngerem mendadak, membuat ganja yang ada di atas Rose jatuh di pangkuan Rose. Rose langsung sigap membalut ganja itu dengan kain. Pas dipeluk Edith, ngira kalau itu adalah bayi. Edith pun tanya namanya, dijawab LeBron oleh David. Anjay, LeBron. Edith pun ingat setelah melihat wajahnya. Beruntungnya mereka disuruh maju ke depan buat dicek. Pas ditanya petugas apakah mereka bawa sesuatu ke Amerika, David malah panik dan gugup karena anjing polisi menggonggong ke mobil mereka. Mereka disuruh menepi agar mobilnya digeledah. Pas hampir digeledah, beruntungnya ada imigran Meksiko yang berlari menerobos perbatasan untuk masuk ke Amerika. Jadi para petugas tak jadi menggeledah mobil mereka dan mereka diizinkan pergi. Mereka pun lanjut jalan sambil bernyanyi-nyanyi sebagai perayaan keberhasilan mereka. Di tempat lain, datang sebuah mobil sport ke tempat pengedar narkoba tadi, yang ternyata orang yang datang itu adalah Pablo Cakon dan menagih barangnya. Si penjaga bingung, kan udah diambil sama orang berambut keledai. Ternyata salah orang, padahal orang suruhan Cakon tuh yang ini. Cekon kakon podo wae.
Merasa bersalah, si penjaga berani tanggung jawab dan bergegas mereka mencari si David dan keluarga. Lanjut ke David. Mereka masih perjalanan. David tancap gas dengan kencang, terus menyuruh mereka agar pelan-pelan karena RV-nya keberatan. Jadi harus pelan-pelan biar mesinnya nggak rusak. David tetap ngeyel. Akhirnya RV mereka mogok di tengah jalan, antah berantah. Rose cabut cari bantuan bareng Casey. Saat mereka sedang jalan, dari belakang sudah ada Don dan Edith yang sudah menderek RV milik mereka. Mereka langsung naik dengan David dan Kenny yang sudah ada di dalam. Di perjalanan, mereka ngobrol-ngobrol tuh, sharing-sharing. Lalu, Don nyuruh David buat lihat peta di dalam lacinya biar bisa lihat lokasi bengkel. Pas dibuka ada lencana sama pistol. Kagetlah David. Don ini ternyata emang polisi narkotika gitu. Langsunglah David pura-pura ke belakang buat ngecek bayinya. Dengan ngajak Casey, Kenny, dan Rose ke belakang. David nyuruh mereka buat hati-hati karena bayi mereka adalah ganja. Saat David baru ngobrol sama mereka, tiba-tiba mereka sudah sampai. Sayangnya bengkelnya tutup dan baru buka besok pagi. Karena itu mereka sepakat untuk berkemah. Kenny menyiapkan alat kemah. Edith yang dari tadi udah pengen gendong bayi milik Rose, langsung nyerobot bayinya. Rose yang panik langsung lempar bayinya. Jatuh ke jalan terus dilindas truk. Tentu Edith dan sekeluarganya kaget. Untungnya Casey bilang kalau itu bayi yang dibuat dari tumbuhan buat tugas kesehatan kuliahnya. Dan mereka pun percaya gitu. Malamnya mereka berkemah dan membuat api unggun serta bermain game. Pas semua udah istirahat, David, Casey, dan Rose kembali ke RV-nya. Casey pun melihat Kenny sedang berduaan bersama Melissa di luar. Si Melissa ini udah ngode pengen dicipok sama si Kenny ini. Emang agresif sekali sini si Melissa. Casey, Rose, dan David yang melihat mereka berduaan tahu kodenya si Melissa ini. Sedangkan si Kenny malah nggak peka. Malah dia banyak ngomong dan malah meluk Melissa. Melissa? Melihat hal tersebut, si David langsung menasihatin si Kenny dong. Dia bilang sama si Kenny, kalau mau ngelakuin sesuatu itu hitung aja dari 1 sampai 3. Nah, si Kenny pun mendengarkan. Setelah David selesai menasihatin si Kenny, David dan Rose pun berencana masuk ke tenda Don dan Edith buat ngambil kunci RV milik mereka. Rose ngawasin dari luar, sedangkan David masuk tapi malah ketahuan. Alih-alih dikira mau nyuri, mereka ngira kalau David dan Rose mau skidipapap sama mereka. Jadi maksudnya gini, Rose dikira mau skidipapap sama si Edith, sedangkan si Edith malah pengen pegang tetenya si Rose sembari Don menggelitik telinganya si David. Anjir, emang lawak sekali nih keluarga. Setelah selesai, Rose pun sama David keluar dari tenda. Dan mereka pun sadar kalau rencana yang mereka lakukan itu gagal. Di dalam RV, Kenny curhat ke Casey nih kalau dia belum pernah ciuman sama cewek. Casey yang baik hati mau mengajari Kenny ciuman dan menyuruh Kenny buat nyium dia. Pas baru cipokan, tiba-tiba David dan Rose datang masuk ke dalam RV. Kenny pun panik tuh. Tapi David udah paham apa yang mereka lakuin bukanlah hal yang bermaksud aneh-aneh atau neko-neko. Rose juga ikut ngajarin Kenny cipokan nih. Kenny di sini menang banyak anjir. Di sini dia digilir dong sampai capek. David pun motoin Kenny karena ini pertama kalinya si Kenny nyium cewek. Pas baru asik di foto, tiba-tiba Melissa datang masuk ke dalam RV-nya keluarga Miller sini. Melissa langsung shock karena dia melihat Kenny ciuman sama orang lain. Nah, tentu dia kaget dong. Lalu dia keluar dari RV tersebut. Gimana nggak kaget? Orang persisnya aja diambil sama orang lain. Keesokan paginya, keluarga Don dan David ke bengkel. Edith dan Rose mengucapkan perpisahan ke mereka, lalu pergi. David bergegas ambil RV-nya dan nelpon Brad, dan ngeyakinin Brad kalau mereka bakal cepat sampai. Ternyata tukang bengkelnya udah disekap. Dari belakang dia ditodong sama pistol. Dan Pablo ngomong sama David. Karena kaget, si David tanya, siapa dia? Dia jawab, Pablo Chacon. Nah, Rose, Kenny, dan Casey juga ketangkep.
Di sini si David menjelaskan ke mereka kalau ternyata Pablo Chacon bukan nama samaran David dan barang yang diambil mereka itu merupakan barang curian dari Pablo. That's somewhere in the RV, huh? Just in one of the bags of pot? Pablo mau mengeksekusi mereka dan mereka ngaku kalau mereka ini tidak saling kenal. David mendeskripsikan identitas mereka masing-masing. Pablo kaget karena mendengar kalau Rose ini ternyata penari telanjang, padahal penampilan Rose sangat rapi. To you that I'm worth way more alive. Kenny mengambil alih kemudi. David nyusul bareng Rose. Nah, akhirnya mereka berhasil kabur. Meskipun Kenny menabrak mobil punya Pablo sampai hancur dan membuat tarantula di keranjang buah tadi keluar. Kenny yang nyetir sampai luka-lukalan dan nervinya hampir nyungsep. Secara bersamaan tarantulanya masuk ke celana Kenny. Saat mobilnya berhenti, ternyata Kenny digigit laba-laba tepat di bijinya. Saat dilihat, ternyata keadaannya parah sampai ia pingsan. Langsunglah Kenny dibawa ke rumah sakit. Sampai di sana, David nelpon Brad. David ngancem buat balik ke Pablo buat ngembaliin ganjanya plus alamatnya kalau si Brad nggak ngasih $500.000 ke David. Brad setuju, tapi harus sampai malam itu juga. Lalu Brad menanyakan posisi David. Posisi. Lalu David memberitahu posisinya dan memberitahu kalau dia di sana karena Kenny digigit laba-laba tepat di bijinya. Setelah menutup telepon, Brad malah teleponan sama Pablo. Kayaknya mau ngasih tahu Pablo keberadaan si David deh. Nah, di kursi tunggu, Casey dan Rose duduk nunggu-nunggu kabar Kenny. Casey malah genit digodain sama cowok dan si cowok ngasih nomornya tuh. Tak berselang lama, dokter memanggil mereka dan berkata kalau Kenny belum bisa sembuh, baru bisa sembuh beberapa jam lagi. David sudah tak sabar dan minta Kenny segera dibolehin pulang, tapi dimarahi Rose dan Casey karena merasa kalau Kenny ini harus dirawat secara intensif. Setelah itu mereka kembali ke RV. Di sana cowok tadi menjemput Casey dan mengajaknya jalan. Cowok itu bernama Scotty. Oke, karena mereka pergi, tinggal Rose dan David di dalam. Mereka pun ngobrol-ngobrol dan diketahui ternyata nama asli Rose adalah Sarah dan David itu namanya Barbara. Nah, jadi mereka sama-sama pakai nama samaran gitu loh. Grade school used to call me Babs. And her put behind the ear. Singkat cerita, Kenny udah boleh pulang. Mereka bergegas pergi. David ngotot mau pergi sekarang karena dia udah dapat $500.000 dalam 4 jam lagi. Mendengar ini, mereka pun kaget. David dapat banyak, tapi mereka kok dibayar dikit. Di sini asal muasal meme legend ini nih, referensinya dari adegan ini. Rose ngeluh cuma dapat 30.000. Casey juga nggak terima karena cuma dapat 1.000. Kenny juga kaget, ternyata mereka semua dibayar, sedangkan dia enggak gitu. Oke, Casey pun kecewa lalu pergi. David pun pengen ninggal Casey, tapi Rose dan Kenny nggak setuju. Akhirnya David pun meninggalkan mereka semua sambil ngejek kalau mereka itu sama aja. Bersama dengan perginya David, Pablo nyampe di sana. Loh, kok bisa Pablo sampai di sana? Ya karena dikasih tahu sama Brad kalau si David itu ada di rumah sakit tersebut. Nah, dia ngomong begitu karena dia udah ketahuan dan Brad udah bayar $500-nya itu. Lanjut, Casey pergi. Ternyata ia mau menemui Scott untuk curhat. Sedangkan David dalam perjalanannya ia ngabari Brad kalau dia sedang OTW. David nyetel lagu dan merasa kesepian karena nggak ada Kenny, Rose, sama Casey. Dan malam pun tiba. Casey masih aja ngobrol sama Scott. Pas sudah selesai curhat, Scott langsung nyosor Casey. Tapi si Casey nolak. Beruntungnya, Rose dan Kenny datang untuk menyelamatkan Casey. Scott yang sok jago malah nantangin Rose. Kenny maju untuk membela Rose. Sayang disayang, Scott malah ditampol sama Rose. Scott pun kabur, mereka juga pergi. Dan ketemu David. David balik untuk memohon kepada mereka untuk ikut ia pulang. Setelah sedikit cekcok, mereka bertiga setuju untuk ikut bersama David dengan syarat David berlutut. Pas mau masuk ke RV, mereka berpapasan dengan Edith dan Melissa.
Kenny coba ngajak ngobrol Melisa, tapi Melisa malah nggak mau dan bilang kalau yang kalian lakukan itu salah. Edith mengira kalau Melisa tahu soal Edith dan Rose, ya yang di adegan tenda tadi. Dan Melisa ngejelasin kalau yang dia lihat itu ya kesalahpahaman lah. Kenny malah ngomong kalau mereka ini bukan keluarga asli. Ditambah Kenny bilang kalau David nyewa mereka untuk nyelundupin narkoboy. Saat mereka coba jelasin, Pablo dan anak buahnya datang. Saat si anak buah nodongin pistol, Don keluar dan melumpuhkan anak buah itu. Don nyuruh Melisa untuk memanggil polisi. Sayangnya Melisa ditodong pistol oleh Pablo. Pablo nyerahin Melisa ke Don dengan syarat Don memberikan pistol anak buahnya kepadanya. Dan David ngasih kunci RV-nya ke Pablo. Pablo ingin mengeksekusi mereka berempat, tapi David mencoba bernegosiasi agar dia saja yang dibunuh karena mereka tidak bersalah. Tapi Pablo tetap kekeh dengan keputusannya. Saat mau menembak, Pablo malah lengah karena kembang api. David langsung melumpuhkan Pablo dan pistolnya jatuh. Casey mengambil pistolnya dan ditangkap Rose, lalu secara tidak sengaja menembakkan pistol itu ke dada kiri atas Pablo. Saat Pablo mau nembak pakai pistol satunya, Kenny memukul rahang Pablo. Ia pun kenok. Kenny disosor sama Melisa dan tak selang lama David dan Rose ikut ciuman juga. Akhirnya Don menangkap Pablo dan Don membiarkan David dan keluarganya untuk pergi. Keesokannya David sampai ke kantor Brad. Karena telat sampai, David gak dapat bayaran tuh. David udah tahu kalau Brad ini emang pelit. Di saat bersamaan, polisi narkotika datang menyergap kantor Brad yang dipimpin oleh Don. Ternyata David melakukan pengakuan ke polisi tentang Pablo dan Brad. Dengan ini, polisi menjanjikan David, Rose, Kenny, dan Casey perlindungan saksi mata selama 3-6 bulan ke depan. Scene berpindah di suatu tempat perumahan dengan mereka berempat di sana yang tinggal dengan tentram dan bahagia. Dan scene ditutup dengan mereka diajak kenalan dengan tetangga sebelah, keluarga Johnson. David juga mengenalkan Kenny, Casey, dan Sarah dan menyebut diri mereka sebagai keluarga Miller. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video kami, Yaitu ringkasan alur cerita film War the Millers. War the Miller. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen untuk request dan kritik dan sarannya agar channel kami berkembang. Guys, karena channel kami tidak berkembang dan kami capek ngedit, record, capek kita guys. Aduh, ini beli rokok aja ngecer gitu loh, gimana Ngeteng. sih? Ya udah guys, terima kasih ya guys. Gue tahu kalian udah capek. Ya udahlah guys. Salam mencinta film. Ciao, bye bye. Bye bye. War the Miller.